Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, yang diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Dua kenikmatan yang paling besar dan sangat agung ini, dan juga sebagai tonggak menentu kita keselamatan di dunia dan akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, penutup para nabi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kita selaku umatnya yang insya Allah istiqamah di atas jalan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memberikan pidato dengan tema nifaq. Hadirin yang dirahmati Allah, secara bahasa kata nifaq berasal dari kata nafiqa, lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Apabila akan ditangkap dari satu lubang, maka ia akan berlari ke lubang lainnya dan keluar darinya. Ada yang berpendapat kata nifaq berasal dari kata an-nafaq, lubang terowongan yang biasa dipakai untuk bersembunyi. Sedangkan secara istilah syar'i, makna nifaq ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Hadirin yang dirahmati Allah, nifaq terbagi menjadi dua, dan yang pertama ialah nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan, yang biasa disebut juga dengan nifaq besar, yakni menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan keburukan dan kekafiran. Nifaq jenis ini dapat menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam secara total dan menempatkannya di neraka paling bawah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wala tajid lahum nasira. Innal munafiqin, sungguh orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, ditempatkan di tingkatan paling bawah dari neraka. Wala tajid lahum nasira, dan kamu tidak melihat seorang penolong pun bagi mereka. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka itu neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah menyifati pelakunya dengan segala sifat buruk, kafir, tidak memiliki iman, dan tindakan memperolok dan mengejek agama Islam serta pemeluknya, dan kecenderungan total kepada musuh-musuh Islam karena keikutsertaannya dalam memusuhi Islam. Mereka akan senantiasa ada di setiap masa, terlebih saat Islam kuat dan mereka tidak mampu melawannya secara terang-terangan. Dalam kondisi seperti ini, mereka akan berusaha menyusup ke dalam Islam dan melancarkan tipu daya yang ditunjukkan kepada Islam dan kaum muslimin, agar mereka dapat hidup berdampingan dan mengamankan nyawa dan harta mereka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim
qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladziina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabiyat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu orang-orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, para pemimpin mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, mereka berkata sungguh kami bersamamu, kami hanya berolok-olok. Allah meneruskan di ayat selanjutnya, Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan memperolok-olok mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ulaika alladziina ishtarau ad-dalalata bil huda, dan mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk. Fama rabiyat tijaratuhum, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua ialah nifaq amali, yakni mengerjakan amalan orang-orang munafik dengan masih menyisakan iman di dalam hati. Nifaq jenis ini tidak dapat menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Akan tetapi apabila semakin banyak ia mengerjakan amalan orang-orang munafik, maka ia akan menjadi orang munafik tulen. Dalilnya sabda Nabi SAW, ada 4 sifat, jika kesemuanya ada di dalam diri seseorang, maka orang itu adalah seorang munafik tulen. Barang siapa yang dalam dirinya terdapat sifat munafik sampai ia meninggalkannya. Yang pertama ialah apabila dia dipercaya ia berkhianat, apabila dia berkata ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkarinya, dan apabila ia bertikah ia berkata kotor. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh dalam diri seseorang terkadang terdapat sifat buruk dan sifat baiknya, juga sifat orang-orang beriman, sifat orang-orang kafir, dan juga sifat orang-orang munafik. Contoh, malas sholat berjamaah di masjid. Perbuatan tersebut adalah termasuk salah satu sifat orang munafik. Semoga Allah berkenan memberikan hidayah, taufik, dan inayah kepada kita sekalian, dan menjauhkan kita dari sifat nifaq. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.